Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'ana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi akhra ya laitani qaddamtu li hayati. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan banyak-banyak menjalankan perintahnya dan banyak menghindari larangannya. Amal-amal yang kebaikan yang kita lakukan di dunia, insya Allah besok akan menjadi simpanan tamat besok di akhirat. Bahkan ketika kita mendapatkan apa yang kita lakukan, kita akan menyesal. Kenapa menyesal? Karena kenapa dulu dia tidak banyak untuk berat dengan amal yang lebih banyak. Maka sebagian yang akan kita adalah menyesal dan ucapan ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah celakanya aku kalau aku tahu besarnya pahala sholat, puasa dan amal kebaikan yang lainnya. Dulu ketika aku di dunia, aku akan banyak-banyak beramal kebaikan untuk hidupku ini. Ya. Jadi kalau seperti kita ya, kalau kita ingat orang punya uang 1 triliun, ya, 1 nya 12 Pak. Niku cek kurang berapa? Kurang banget Bu. Kurang ya. 1 triliun cek kurang ya. Kita sudah begitu, meskipun kita sudah sholat wajib tambah sunnah tambah semacam, besok kita tetap kurang. Karena besarnya makanya Allah sebelum kita sampai di akhirat. Mumpung masih di dunia, mumpung masih diberi kesempatan untuk beramal, monggo beramal dengan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai merasa sudah banyak pahala. Dan seterusnya, pada kesempatan ini kita sampaikan dengan judul serba 3. Nah, kalau itu ada nama serba 10.000, serba 5.000, sekarang serba 3. Apa yang dimaksud? Ada beberapa hal yang jumlahnya 3. Yang pertama, 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita. Ya, apa
lisani wal amaniyah. 3 pertama dari itu, yang pertama adalah takwa kepada dalam keadaan dan dalam keadaan alaniyah, ya, baik secara dohir maupun secara batin. Suatu saat Umar bin Khattab itu turun ke bawah, ya, jadi presiden turun ke bawah, ketemu dengan seorang bocah budak yang sedang menggembala kambing. Terus ditanya, nah, katanya, ada apa? Kamu ini kok kambingnya panas sekali? Oh iya, ini sama pengennya Pak itu, ya. Sekarang gini, ya, kambingmu kan jumlahnya banyak, tuanmu ya paling juga tidak tahu. Sekarang ini yang satu ini tak belinya, nanti uangnya kamu ambil sendiri, ya. Kalau saya tahu pada juragan kamu, kan paling-paling tidak tahu. Apa jadinya si budak tadi? Dia katakan, wahai bapak, Tuhan, juragan tidak, tapi Allah tahu apa yang aku perbuat. Jadi seorang budak kecil saja, dia punya rasa namanya muraqabah, merasa diawasi Allah. Itu adalah pangkat dari ketakwaan. Berusaha untuk takwa di mana saja kita berada. Itulah haitsu ma kunta, di masjid, di rumah, di pasar, di bandara, di terminal, di sawah. Kata orang-orang yang secara besar, takwa itu adalah menunaikan perintah dan larangan. Meskipun di tempat yang sepi, kita harus bertakwa. Kenapa? Diawasi oleh Allah Ta'ala, ya. Maka kemudian juga yang disampaikan bahwa orang yang takwa itu adalah sebaik-baik orang di hadapan Allah. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 15, Allah firman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dharin, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kamu dari laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan bagimu berbangsa dan bersuku-suku, ya. Ada bangsa, sukunya suku Jawa dan sebagainya. Itu tudali ta'arofu, supaya kalian saling mengenal dan saling mengejek. Yang kulit putih dan kulit hitam itu bukan untuk saling mengejek, tapi untuk saling mengenal. Terus inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling takwa. Entah kulitnya hitam, putih, atau sawo matang boleh. Kalau tahu yang paling mulia, meskipun irungnya bangkir maju, kita wong Eropa kulitnya putih, ya, dhuwur-dhuwur, bagus-bagus, tapi kalau nggak punya takwa, ya akan hina. Kita harus membuat takwa sebagai suatu parameter ukuran kebaikan seseorang, ya. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, harus semakin takwa dan takwa, ya. Yang kedua, supaya kita bisa bertakwa semakin banyak, mari kita berusaha untuk belajar. Yang pertama, belajar manfaat dari apa yang diperintahkan Allah. Allah perintahnya untuk sholat, puasa, ya, jujur, itu kita pelajari.
Ternyata sholat itu suatu amalan yang sangat banyak manfaatnya dunia sampai di akhirat. Ya, seandainya waktu kita itu sholat 50 saja, dengan badan kita akan sehat, hatinya juga akan sehat. Ya, karena sholat itu adalah dzikrul akbar, cara zikir yang paling besar. Sedangkan zikir adalah akan menenteramkan hati. Dua, puasa juga begitu. Ya, sampai sekarang orang-orang Eropa dan Amerika itu banyak yang puasa hanya untuk biar badannya sehat. Sedangkan tidak cuma sehat, tapi ditambah apa? Pahala lagi. Ya, atau yang lainnya, orang-orang di Jepang sekarang sudah namanya ada depopulisasi. Apa bu? Kurangnya populisasi, kurangnya penduduk. Kenapa? Karena banyak yang tidak mau menikah, nggak mau beranak, ya. Nah, yang pada pindah ke Jepang bu, gampang. Salah satu rumah, ada rumah nganggur nitok, ya. Sudah banyak yang berkurang. Di Jerman juga begitu, apa? Ya. Sedangkan kita ini, kalau kita diparingi putra dan digolong sebagai suatu apa? Lahan pahala dan sebagainya. Ya. Yang kedua juga sebaliknya, kita meninggalkan apa yang dilarang. Kalau kita tahu bahaya apa yang dilarang, kita akan mau meninggalkannya. Contohnya apa? Bab makan. Allah firmankan bahwa hurrima alaikum maitatu, diharamkan itu maitah. Maitah itu apa? Maitah itu bangkai itu adalah binatang yang berdarah panas yang mati tanpa disembelih. Contohnya apa? Contohnya kambing, ayam, sapi, ya. Mati nggak disembelih, wah eman-eman, ya. Terus disembelih boleh, kemudian didahar enak ya. Itu berbahaya, itu dapat mensapatnya pada kita. Semakin kita tahu manfaat apa yang dilarang, kita akan semakin mau banyak mengamalkan, dan sebaliknya. Semakin tahu keburukan apa yang diharamkan, kita akan semakin meninggalkannya. Ya, kemudian Ibnu Abbas sahabat Nabi berkata, kalau dunia al-ghina, kemuliaan dunia itu dengan kekayaan. Ada orang namanya penduduk itu hartanya sekitar 3.000 triliun, ya. Wa kalau bertakwa dan mulianya Allah dengan ketakwaan. Mulianya dunia itu kalau sudah meninggal dunia tidak ada manfaatnya. Itu Lady Diana Spencer kenapa? Kenal? Saya niki dadi jerangkong barokah. Gitu. Dan ben air sak donya. Saya niki nggih pun mboten ayu wong dadi jerangkong dadi barokah. Gitu. Sedangkan kamu dengan ketakwaan, ya, mulai dari para nabi sampai itu karena ketakwaannya. Fir'aun itu ketika di dunia jadi raja, hartanya banyak. Sekarang jadi apa? Ya, jadi orang yang disiksa di alam barzakh. Sedangkan Luqmanul Hakim atau Bilal yang ketika di dunia dia jadi budak, ya, tapi karena dia punya takwa, dia mulia di hadapan Allah. Kalau kita kepengen mulia, monggo dengan takwa tadi. Kemudian juga tadi ya di hadis katakan
Ungdur fa innaka lasabi wajan min amal. Lihatlah, perhatikanlah. Tidaklah kalian itu lebih baik dibanding dengan orang yang berkulit merah. Atau kecuali ketakwaan atau kecuali kelebihan ketakwaan. Apakah orang Eropa, Afrika, orang Arab, orang Cina, Indonesia, ya itu kalau dia takwa itu akan lebih mulia. Ya, sehingga hanya dengan takwa itu kita bisa melihat di hadapan Allah. Lah orang-orang yang lihat di hadapan Allah itu akan melihat di hadapan makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Ya, contohnya tadi namanya Bilal, ya, sahabat Nabi yang jadi budak, orangnya miskin tetapi dia takwa. Sampai sekarang namanya dipakai orang zaman sekarang, ya. Ada yang namanya Bilal, ada yang namanya Fir'aun, enten mboten? Enten bocah sing jenenge Fir'aun enten mboten? Mboten enten. Lah, kenapa kok enggak ada? Lek kowe tak jenenge Fir'aun ya. Enggak ada. Atau jenenge Namrud ya, enggak ada. Lah, tapi Bilal ada. Luqman juga budak, tapi dipakai namanya. Kenapa namanya? Mulai diolong tadi, ya. Lah, semakin tingkatannya tinggi takwa besok juga akan menentukan tingkatan di surga kita. Nabi sabdakan wa jannatu mi'atu darajah, ya, bahwa yang nama surga itu 100 tingkat. Tingkatnya tidak cuma 3 tapi 100. Yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Yang paling rendah tempat tidurnya 72. Dalamnya jenengan tempat tidur pinten? 80 bakal tempat tidur berarti. Ya. Terus yang paling rendah jarak 1 dengan 2 itu jaraknya langit dan bumi. Ya, makanya monggo mumpung masih ada kesempatan, ya, monggo di gaspol, gitu ya. Gaspol monggo, gaspol tanpa. Kudu di gaspol, gitu. Raketan nggih jenenge motor bebek tahun 80 di gaspol ya paling-paling metu maknane petang bulan nggih petang apa. Gitu. Tapi yang masih muda-muda monggo di gaspol, ya. Jalannya sangat di atas 100 supaya mendapat yang lebih utama tadi, ya. Disemangati sendiri man apa sonan fil falinasi, bahkan siapa yang beramal itu untuk dirinya sendiri, untuk kita sendiri, Bapak. Lah kalau kita sayang kepada kita, ya semestinya kita harus banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Meskipun ada halangan, rintangan, gangguan, ujian dan cobaan, ajeng sholat bengi kok ngantuk to ya kesel sisan. Lho, wae kare mune ping 8 ya dipateno barbatane tidur malih. Monggo disiasati bagaimana caranya. Mau baca Quran kok ya abot men, etok sak lembar kok ya wis mripate pedes, nggih. Tak karonya padha saking ngantuke boleh. Itu harus kita atasi, ya. Terus kita lanjutkan. Yang kedua, wal qalu bil haqqi fil wasuf. Yang dapat menyelamatkan kita itu adalah perkataan yang benar, yang adil. Ketika kita itu ridho dan ketika kita tidak ridho, ketika senang dan tidak senang. Contoh, ya,
seandainya kita punya anak. Anak itu dengan anak tetangga, yang satu anak kita, ya. Kemudian kita bisakah adil untuk anak tadi, ya? Meskipun anak kita salah, ya kudu disalahne. Ning ngoten niku nggih mboten gampang. Ya. Atau ketika kita sedang marah, ngapunten enten bapak pakai kacamata, terus kadang nggih terus goleki kacamata sak omah diseneni kabeh. Terus barwane lah banen salah kula. Ngakonen nggih boten gampang. Tiwas sak omah diseneni kabeh pada dinane Selasa nggih. Banen salah wae itu sudah tidak mudah. Makanya latihan bahwa kita itu adalah al-insanu, manusia itu tempat salah dan lupa. Nek salah dia pun diakoni. Ning mboten gampang, maka latihan akoni salah. Ya, kalau apa? Dan Allah katakan firman-Nya, ya ayyuhalladzina kunu qawla suatu iblis. Wahai orang beriman, jadilah kamu itu penegak-penegak aturan Allah dengan adil. Ya. Sing salah disalahke, sing bener dibenerke. Mboten sing salah dibenerke, sing bener disalahke. Dan jangan kamu itu berbuat adil kepada orang yang kamu tidak suka. Ya. Nek kalih wong sing disenengi gampang untuk berbuat. Tetapi ketika tidak disenangi tetap harus berbuat adil. Kisahnya Ali bin Abi Thalib. Dia punya sorban dicuri oleh orang Yahudi. Kemudian disengketakan sampai datang kepada Nabi. Terus Nabi tanya Ali, wahai Ali, apakah sorban itu sorban kamu betul? Iya Nabi, itu sorban saya. Ya, kemudian dia bertanya, apakah itu benar? Iya itu milik saya. Kemudian Nabi kepada katakan, Ali, maukah kamu bersumpah, ya, bahwa itu betul sorban kamu? Wah, nek sumpah belum berani Nabi. Ya. Terus Nabi tanya pada yatim, apakah benar? Oh berani, sumpah ya sumpah. Ya. Terus sorbannya dikasihkan pada Yahudi karena dia berani bersumpah. Ya, tetapi kemudian si yatim berkata, wahai Muhammad, kamu benar-benar nabi. Meskipun aku Yahudi, tapi kamu tetap berbuat adil. Ya, sekarang ini miliknya Ali, sekarang saya masuk Islam. Kalau itu Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, ya, ada gubernur namanya Amr bin As mau melebarkan masjid, kemudian butuh ahli, kemudian sebenarnya harus menghancurkan rumah milik orang-orang Yahudi. Kemudian si Yahudi tadi dibeli nggak mau, ya, kemudian diancam. Kalau kamu nggak tak gusur, kemudian dia lapor pada Umar bin Khattab. Ya, Pak Umar, saya ini penduduk Mesir. Ya, gubernurmu itu akan melebarkan masjid. Kemudian dia harus merobohkan rumah saya. Rumah saya tidak saya jual, tapi akan digusur. Oh gitu ya. Kamu cari tulang di sampah.
Ya, kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada ya, terus lanjutkan. Sret, ini kamu bawa pada Amr bin As. Ya, baru. Bahwa ini dari Umar bin Khattab. Ya. Artinya apa? Kamu harus berbuat adil bersama pada orang Yahudi. Kalau enggak adil, kamu tak potong lehermu. Ya, akhirnya kemudian ya sudah masjidnya tidak lewat situ. Akhirnya kemudian Yahudinya sadar, kenapa nggak jadi? Lah ini kalau saya menjadi ini, saya dipotong leher saya oleh Umar bin Khattab. Sekarang tetap tak ikut. Oh kalau begitu ya sudah. Sekarang tak berikan pada kamu untuk dijadikan masjid. Adalah contoh-contoh pemimpin yang adil meskipun dengan diri kita. Memang ini tidak mudah. Segala yang tidak mudah itu kalau kita mau belajar berarti insya Allah bisa. Jadi kita tetap optimis. Ya Pak Bu ya. Dulu ketika umur 1 tahun itu kita bicara juga nggak bisa, jalan ya nggak bisa, apalagi makan. Sekarang kok bisa, sebabnya apa? Oh Pak Bu, sebabnya apa? Berlatih. Kita juga begitu. Adil itu tidak mudah, tapi berlatih untuk adil dan sebagainya. Ya, kita bisa. Lah ketika kita seperti itu, kita akan menyelamatkan. Dan sebaliknya, kalau tidak adil itu namanya dolim. Dolim itu adalah aniaya. Dolim itu akan menjadikan kegelapan besok pada hari kiamat. Semakin banyak yang didolimi, semakin pekat, semakin gelap besok pada hari kiamat. Contohnya pada zaman sekarang, maaf ya, yang namanya penegak hukum ya sudah banyak yang viral, jadi namanya mafia hukum ya. Korum sekian jalur biro tahun mau bersama diputus 1 tahun, tahunnya bayarnya sekian triliun. Nah, itu begitu. Lah mafia hukum itu seakan-akan hidupnya enak, entodit kata baru, tapi satu kezaliman besok akan jadi kerupakan di hadapan orang. Kita usahakan memang berbuat adil, berkata yang benar baik dalam keadaan maupun dalam kita tidak ridho. Ya. Kemudian berikutnya juga di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la tandor, ya, yang namanya kemarahan. Orang itu kalau sudah marah biasanya rasionya atau pika tinggal separuh. Ya, oleh itu kemudian tidak buat adil. Ya, maka ketika ada sahabat minta nasihat, dinasihati Nabi, la taghdab. Kamu jangan marah, kamu jangan marah. Lah supaya bagaimana ya ketika kita dalam keadaan berdiri, terus kita duduk dulu ya, minum air putih, tasih nesu, kemudian kita berwudu ya, karena marah dari sahabat, dari setan, dan itu dari api, dari akan kalau dengan air. Lah baru itu tasih marah pripun Pak? Mangturu jadi nesu, berarti turu. Paling turu jadi nesu mana? Berarti setan ini dengan itu wow. Kita memang seperti itu, harus latihan mengendalikan kemarahan. Memang tidak coba kita latihan. Terus kita lanjutkan. Nah, sebenarnya Laisa sapi bisul anti.
ketika Nabi bertanya sahabat, siapakah orang yang paling kuat itu? Terus Nabi katakan bahwa yang dinamakan ratu bukan pegulat, bukan petinju, tapi yang orang adalah alati yang dikenal indah rodo, yaitu orang yang dia mampu menguasai dengan ketika dia dalam keadaan marah. Ada dua kisah ya. Yang pertama, seorang juragan punya seorang budak. Suatu saat sang juragan itu punya hajat undang teman-temannya. Kemudianlah diundang berkumpul, terus dicausi namanya Pak Sugatan. Ada yang berbuat contohnya sop, budaknya untuk melayani. Kemudian kemudian dia kesandung, kemudian sopnya numpai pada tuanya di depan tamu-tamunya. Seandainya yang jadi tuan itu panjenengan, kira-kira nesu nopo marah? Nesu boleh. Suragane aja tuh budak dalil, ya. Pada ngaji oke, alam lidah ya. Orang beriman itu adalah orang yang dia itu berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua, menahan marah, hendak menahan manusia. Jangan lupa terus baik. Ya. Setelah daripada oleh budaknya, terus dia tidak jadi marah. Ya, kemudian dia berbuat baik apa? Dimerdekakan. Jadi rujuk kepada juragannya itu menjadikan budaknya jadi bebas. Kita kalau seandainya kita pakai ajenten masjid lewat dalan tinggal bal-balan. Balik kena bletok ditendang terus kenging panjenengan cek nganggo mengenal putih makro le ini ini saya ketahui ya itu saja ya oke, itu namanya orang ya menahan marah. Mogo sangat boleh maksimal kita belumnya nanti kita akan bisa ini sedikit tips saja ya. Jadi orang-orang yang membuat kita anyel itu hakikatnya adalah orang yang disuruh untuk muji kepada kita. Nek boten enten sing nganyelke, kira-kira kita disapa dengan pujian apa kira-kira? Kita ana kita sekarang putune alhamdulillah. Ya. Terus yang ketiga ya, al-qasdu fil ghina wal faqri. Yang ketiga dari perkara yang menyelamatkan adalah sederhana dalam keadaan kaya dan miskin. Secara umum itu orang kalau kaya itu biasanya makannya, minumnya, biasanya yang bagus-bagus, yang branded. Tuku semangka mboten sing 3 kilonan, ente sing 8 kilonan. Mboten niku apa? Kelas nomor kelas A, bukan kelas C. Ya. Lah kalau pas Amazon ya biasanya kelasnya pasar tradisional, semangka sing regane kita dorong dibuka orang apa malah putih kabeh, alhamdulillah. Lah orang yang adalah orang yang hidupnya ya biasa saja, ya tidak begitu mencolok. Kemudian Rasulullah Nabi bersabda bahwa orang itu akan
akan selalu diberikan pahala ketika dia melakukan, kecuali dalam hal membeli tanah dan bangunan. Ini kaitannya dengan bab masalah rumah. Kita enten tiyang mergo sugih, omahe kata, saya punya mergo katanya ya, jika suruh ngisi alamat, dia kan nggak nulis katanya. Kenapa nggak nulis? Saya bingung kan. Bapak bingung dalam rumah mana? Rumah yang mana? Loh, lah yang kamu tempati itu yang mana? Saya tempat itu pindah-pindah. Nanti bingung, alamat kalau semua bingung. Saking kakean omah. Sudah dibikin besar tinggi dan isinya ya wong loro. Gitu. Kadingan Pak Habib sebelum setel kan istrinya kan sudah meninggal. Pak Habib rumahnya besar, isinya cuma 2 orang, Habib dan pembantunya saja. Buka lawang rane wong, orang wong. Nek genglong bukane wong kabeh. Saking gede omah. Kemudian berikutnya ya, tentang bab menggunakan pakaian itu. Ini bab niat ya. Kalau seandainya panjenengan itu mau untuk sederhana itu akan lebih utama. Tetapi seandainya dia pengen nganggo pakai apa, bukan masalah. Yang penting niatnya apa? Niatnya adalah untuk menunjukkan nikmatnya Allah kepada kita. Ya, duwe jam tangan regane 10 juta mboten apa-apa. Nek amun ki sombong. Niki nikmate Allah. Duwe klambi regane 15 juta mboten apa-apa. Nek ampun tinggi sombong niki nikmate Allah. Kalau kita pakai yang baik-baik, niatnya adalah untuk menunjukkan nikmat Allah kepada kita. Hada min fadli Rabbi. Wah, pangan kok awet ke hada min fadli Rabbi. Niki nikmate Allah boten ngen nopo nyilih tok mau. Gitu. Kagungan mobil Lamborghini niki nikmate Allah. Ya, ini jangan kita berbangga dengan pakaian itu. 3 hal yang menyelamatkan adalah yang pertama kita bertakwa, yang kedua adalah kita berkata yang baik, yang ketiga adalah kita berusaha hidup sederhana. Bagaimana mempertahankan semua kita semuanya bisa menjalankan sehingga kita akan selamat dunia sampai di akhirat. Demikian yang saya sampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwab. Kita akhiri dengan doa majelis. Alhamdulillah, asyhadu an la